Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 4 pembelajaran berdiferensiasi dengan anggota kelompok yang terdiri dari Anissa Yuliana Dwi Astuti, Dewi Adivia, Hilal Walid Mubarok, Meili Husna Yuliana, Noviatun, dan Sakdia. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai contoh kasus dalam teori ekologi, teori multiple intelligences, teori zone of proximal development, dan teori learning modalities. Selamat menyaksikan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Salah satu contohnya adalah perbedaan gaya belajar. Terdapat gaya belajar auditory, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terdapat 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Teori yang pertama adalah teori ekologi. Ekologi merupakan pendekatan yang memandang individu dan lingkungannya sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi. Dalam konteks keberagaman anak, teori ekologi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor lingkungan memengaruhi perkembangan dan keberagaman anak. Contoh kasus dalam teori ekologi dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, mikrosistem. Mikrosistem di sini adalah keluarga. Ahmad, seorang anak berusia 12 tahun, berasal dari keluarga yang tinggal di sebuah pedesaan. Orang tuanya bekerja sebagai petani dan memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat. Ahmad memiliki 3 saudara yang lebih muda. Salah satunya memiliki ketertarikan pada pertanian seperti orang tua mereka. Selain itu, Ahmad juga tertarik pada seni dan musik. Yang kedua adalah mesosistem. Mesosistem di sini artinya hubungan antar mikrosistem. Meskipun orang tua Ahmad tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, mereka aktif dalam kegiatan komunitas desa. Salah satunya adalah Posronda. Ahmad sering mengikuti kegiatan di balai desa dan ikut membantu orang tuanya di ladang. Meskipun terdapat perbedaan minat, orang tua Ahmad mendukung semua anak-anaknya dalam mengejar minat mereka. Yang ketiga adalah ekosistem. Ekosistem di sini adalah lingkungan komunitas. Desa tempat Ahmad tinggal memiliki komunitas yang saling terkait erat. Meskipun mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan di bidang pertanian, terdapat keberagaman dalam cara mereka mendekati pertanian dan kehidupan sehari-hari. Ada pula program-program pengembangan desa yang mendukung pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak desa. Lalu, yang keempat, makrosistem. Makrosistem di sini artinya adalah kultur dan sistem kebijakan. Negara tempat Ahmad tinggal memiliki kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di daerah pedesaan. Program-program pemberdayaan masyarakat dan pendidikan di daerah pedesaan mendukung pengembangan anak-anak dan memberikan akses untuk pendidikan dan pelatihan. Salah satu contohnya adalah Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Prakerja. Teori yang kedua adalah teori multiple intelligences. Menurut Howard Gardner, tahun 1993, intelijensi merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Pada teori multiple intelligences, terdapat 8 bentuk kecerdasan yang memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda. 8 bentuk kecerdasannya adalah kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan naturalis. Contoh kasus multiple intelligences. Yang
pertama, kecerdasan verbal linguistik. Lisa adalah siswa yang duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Dia sangat gemar menulis dan membaca. Dia menghasilkan karya-karya puisi setiap harinya. Dan dia juga selalu berlatih membaca puisi yang dibuatnya. Tidak heran, dia sering menjuarai lomba-lomba seperti cipta puisi dan baca puisi. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Adit adalah siswa SMA Negeri 1 Cilacap. Dia sangat menyukai pelajaran IPA dan matematika. Di kelasnya, dia dikenal sebagai siswa yang cerdas. Pada saat pembelajaran matematika, guru memberikan teka-teki yang sulit. Adit dengan cepat bisa menjawab teka-teki tersebut. Tidak hanya itu, dia juga bisa menghitung aritmatika di luar kepala. Ketika guru memberikan soal tentang aritmatika, Adit yang lebih dahulu selesai mengerjakan soal tersebut. Tidak heran, dia dianggap sebagai anak yang cerdas oleh temannya. Rina adalah anak yang senang sekali berlibur. Pada liburan akhir pekan, dia dan keluarganya pergi berkunjung ke museum yang ada di Yogyakarta. Rina sangat senang melihat karya-karya seni seperti lukisan, gambar, dan kerajinan yang dibuat di museum tersebut. Setelah beberapa hari berlibur di Yogyakarta, Rina kembali ke rumah. Dia ditanya oleh neneknya terkait bagaimana liburan di Yogyakarta. Dengan senang hati, Rina langsung menjawab dan menceritakan ulang bagaimana liburannya tentang keadaan museum. Dia menceritakan pengalamannya itu secara detail, dari lokasinya di mana, tempatnya, dan detail ruangannya. Dia mampu menceritakan segala sisinya. Dari situ, dia dikatakan sebagai anak yang memiliki kecerdasan spasial visual karena anak tersebut tertarik dengan berbagai seni dan mampu mengingat tempat-tempat yang pernah dikunjungi dari segi lokasi, tempat, dan tata ruang dengan sangat jelas. Lalu, yang ketiga, terdapat teori Zone of Proximal Development atau biasa disingkat ZPD. Dalam ZPD, itu adalah antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang lain. Tetapi, dalam zone of proximal development, anak akan lebih optimal dalam melakukan tugas jika pendamping membantunya untuk mencapai tingkat perkembangan aktual tersebut. Contoh kasus Zone of Proximal Development. Bu Dewi merupakan seorang guru sekolah dasar. Beliau mengajar di kelas 5 dengan sejumlah siswanya sebanyak 28. Saat Bu Dewi menerangkan materi tentang pembelajaran bangun ruang, terdapat 3 siswa yang kesulitan untuk memahami materi. 3 siswa tersebut adalah Benny, Tony, dan Ani. Hal tersebut terlihat saat Bu Dewi memberikan pertanyaan romantik. Akan tetapi, Benny, Tony, dan Ani tidak dapat menjawab pertanyaan romantik. Saat Bu Dewi memberikan soal-soal sederhana pada kegiatan refleksi, 3 siswa tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan. Akhirnya, Bu Dewi memutuskan untuk memantau siswa saat mengerjakan soal. Lalu, Bu Dewi akan mendekati Benny, Tony, dan Ani lebih lama untuk memberikan perhatian dan penjelasan yang lebih mudah. Teori yang keempat adalah teori learning modalities. Learning modalities dapat dikenal juga dengan VAK, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Jadi, setiap individu memiliki tipe pembelajar tertentu dari ketiga kategori tersebut. Contoh kasus learning modalities. Di suatu kelas, terdapat banyak siswa. Siswa-siswa tersebut memiliki karakteristik masing-masing, termasuk dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada saat guru menjelaskan materi pembelajaran pada murid,
terdapat salah satu siswa yang kurang memperhatikan. Anak tersebut asyik bermain dengan alat tulis yang tersedia di mejanya. Guru tersebut pada awalnya menegur anak tersebut. Kemudian, tak lama anak tersebut mengulangi hal yang sama dengan alat yang berbeda. Guru meminta anak tersebut menjawab beberapa pertanyaan. Dan ternyata, anak tersebut mampu menjawab dengan bahasanya sendiri. Learning modalities yang dimiliki murid tersebut adalah kinestetik, di mana dia lebih mudah menyerap pembelajaran dengan bergerak-gerakan. Contoh yang kedua, dalam kelas, guru sedang menjelaskan materi-materi yang sedang dipelajari dengan metode ceramah. Beberapa siswa memperhatikan dengan seksama. Kemudian, anak tersebut mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru, sehingga guru merasa anak paham dan tertarik dengan materi yang disampaikan. Kemudian, guru meminta siswa untuk mengamati sebuah tayangan video animasi terjadinya hujan. Anak tersebut tidak bersemangat saat mendengar penjelasan materi dari guru. Dan ketika anak diminta untuk menjelaskan, anak tersebut cukup kesulitan, tidak sama seperti saat ia mendengarkan penjelasan guru. Learning modalities yang dimiliki siswa ini adalah auditory, di mana ia lebih mudah memahami suatu materi dengan mendengarkan penjelasan guru. Contoh kasus ketiga, dalam suatu kesempatan pembelajaran, guru meminta siswa menyimak tayangan video terkait peristiwa terjadinya hujan. Video pembelajaran tersebut berisi penjelasan singkat, namun disertai gambar dan video tahapan-tahapannya secara rinci. Setelah selesai mengamati, guru tidak langsung memberikan penjelasan, namun meminta siswa berpendapat serta menceritakan kembali proses terjadinya hujan dengan bahasa mereka sendiri. Salah satu anak dengan percaya diri mencoba menjelaskan lagi proses terjadinya hujan berdasarkan tayangan video yang sudah ia tonton dengan bahasa mereka sendiri. Learning modalities yang dimiliki oleh anak adalah visual, di mana anak dapat memahami dengan mudah suatu penjelasan atau materi dengan melihat gambar-gambar atau video. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.